15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, wilayah Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita mengembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berita tersebut saya dengar dari radio luar negeri bahwa terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Karena Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia karena menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyusun proklamasi secepatnya? Ya, saya setuju. Dengan itu, ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Tapi jangan sampai teks proklamasi diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadir dari Jepang. Kemerdekaan ini, kitalah yang akan memproklamasikannya. Kalau begitu, mari kita pergi ke kediaman Soekarno untuk membicarakan hal ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu untuk merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kita ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Kalau boleh tahu, kalian ada keperluan apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan. Oh, baik. Kalau gitu, masuk dulu ya. Silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Bapak dulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Iya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari. Katanya mereka ingin membicarakan hal penting. Baiklah, akan saya temui mereka. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya, ada yang kalian ingin bicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyusun proklamasi secepatnya. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan ketika kalian senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan? Justru saat itu, kini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan kali ini?
nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Tapi kami tidak berharap Anda melakukan rapat PPKI terlebih dahulu, karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita tidak ingin Jepang mengetahui rencana kita untuk merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin memerdekakan Jepang. Baiklah, berikan sewaktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita melakukan proklamasi. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan kemerdekaan agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita menghadapi para sekutu yang telah kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kesepakatan kemerdekaan yang akan disepakati pada PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, Bung, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Para golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Apakah kalian setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, Soekarno! apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf, Bung, atas kelancangan kami. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membahas kembali tentang proklamasi. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa hal ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah terbelenggu bertahun-tahun di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Bung Karno, Bung Hatta, tolong ikuti saya. Begini, saya mengetahui tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi itu. Saya juga belum mempertimbangkan masalah itu dengan baik. Saya yakin kita pasti bisa memanfaatkan situasi kali ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tapi apakah kita bisa? Apakah semua ini akan bisa dilakukan? Mungkin bisa, asalkan kita bekerja sama, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk menghalau serangan Jepang
yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur dengan Jepang. Tunggu, di mana kacamataku? Iya Bung, ini dia. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana dengan keputusannya? Kami sepakat bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta telah bersiap. Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksamana Maida di Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer yang keamanannya pasti terjaga dan tempatnya juga strategis. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau begitu, kita ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Silakan masuk. Baiklah, silakan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar tersebut. Silahkan pergunakan apa yang dibutuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar, saya ambilkan. Siap. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Tadi kita sudah sepakat tidak ada campur tangan Jepang dalam bangsa kita. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah itu ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini? Seperti ketika Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana, Bung? Karena itu semua berkat bangsa Indonesia. Jadi, atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Yang saya mengusul, bagaimana jika naskah itu ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik proklamasi ini, Bung. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh iya, mari ikut saya.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan bangsa kita ini kesempatan untuk merdeka. Oh ya, apakah kalian sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi esok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi bukankah bangsa kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan? Tapi ibu hanya mempunyai kain merah dan putih, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Baik, ibu punya ide. Bagaimana jika kita namakan bendera kita Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Sudah, Bapak bersiap saja dulu. Ibu jahitkan benderanya. Iya Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Bagaimana jika pendapat Jepang hanya 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Menurut saya, teks proklamasi menjadi tanda tangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Tadi kita satu tulis dah proklamasi. Kami
Apakah benar begitu? Silakan masuk. Apakah semua setuju? Setuju. Duduk lagi, duduk langsung. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang, kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam